Sultan TV senang sekali ya kita tentunya kembali menjumpai Anda dalam special talk show tentunya di serial kedua dalam pembahasan Perda atau Raperda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten untuk kemajuan Provinsi Banten. Senang sekali ya kalau kita ingat beberapa waktu lalu kita juga sudah membincang betapa pentingnya Perda Kebudayaan sebagai wujud nyata dari peranan dan juga kehadiran pemerintah untuk bersama-sama memajukan kebudayaan di Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa di studio Sultan TV kita telah hadirkan kembali para narasumber lainnya yang juga akan membahas terkait dengan urgensi atau betapa pentingnya Perda Pemajuan Provinsi Banten. Senang sekali yang pertama saya akan perkenalkan sudah hadir di studio Sultan TV ada Kang Umed Almada selaku pelaku seni tradisi debus. Assalamualaikum, selamat sore Kang Umed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Waduh, ini tidak mengeluarkan jurus ya, nanti aja ya. Debusnya nanti aja. Kemudian yang di tengah sudah hadir juga narasumber kita ada Kang Yayat Supriyatna selaku Sekretaris Perkumpulan Debus Banten. Assalamualaikum Kang Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir juga di studio Sultan TV membersamai kita ya dalam special talk show hari ini. Dan kemudian di ujung sana sudah ada Kang Sulaiman Jaya atau Kang Suja selaku budayawan dan juga anggota Majelis Forum Kebudayaan ya Provinsi Banten. Majelis Kebudayaan Banten. Assalamualaikum, selamat sore Kang Suja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima Menjelang kasih. lapar. Menjelang lapar. Kode keras ya. Terima kasih banyak Kang Suja sudah mau bersama kita di Terima Sultan kasih TV juga. ya dalam special talk show di Perda Pemajuan Provinsi Banten. Mungkin sebelum kita ke secara spesifik ke tema ya, saya mungkin mau tanya dulu ke Kang Yaya Supriyatna ya. Ini ada satu tradisi di Provinsi Banten yang luar biasa kita kenal, ini debus menjadi satu ikon yang juga yang luar biasa untuk Provinsi Banten. Mungkin kalau kita sebut Banten pasti orang-orang juga nyebutnya debus ya. Nah seperti apa sih Kang perkumpulan debus Banten ini, sudah berkiprah berapa lama dan saat ini seperti apa anggota-anggotanya yang bergerak di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang sejarah dari Perkumpulan Debus Banten, bahwa kami dari para pelaku dan pencinta debus Banten menggagas dan membentuk sebuah perkumpulan pada tahun 2019 sekitar bulan November, belum lama. Dari keprihatinan bahwa debus sebagai ikon Banten ini banyak berceceran di tiap-tiap paguron. Terus maka kita berinisiatif untuk menjadikan sebuah wadah agar kepentingan-kepentingan teman-teman para pelaku debus ini bisa kita akomodir, bisa kita perjuangkan. Dan setelah COVID itu tahun berapa? 2019 alhamdulillah kita telah sah dengan legalitasnya dengan nama Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Dan saat ini Perkumpulan Debus Banten Indonesia sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia, terutama Banten khususnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara. Secara formal kita belum deklarasi memang, tapi teman-teman dari wilayah luar Provinsi Banten alhamdulillah sudah masuk ke kita menjadi satu kesatuan dalam wadah Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Oke, kalau boleh diceritakan berapa jumlahnya Kang saat ini, dan artinya ini dari peguron-peguron yang bermacam-macam juga ya? Ya. Anggota kita dari bermacam-macam paguron. Kita tidak mencatat secara khusus gitu ya. Cuman misalkan
misalkan di Kota Serang kita pegang ketua, nanti mereka tuh program yang ada di Kabupaten Serang ini. Begitu pula daerah-daerah lain secara tertulis memang kita belum ada catatannya, cuman bagi siapapun pelaku debus yang ingin bareng dengan kita, maka kami Perkumpulan Debus Banten Indonesia akan dengan senang hati akan menerima. Baik, termasuk bagi orang-orang yang baru mau belajar debus boleh ya Kang ya? Ya, Ikut termasuk serta. para pencinta juga. Pecintanya Bukan juga. hanya pelaku. Bukan hanya pelakunya. Baik. Ini ada Kang Med juga ya sebagai pelaku seni tradisi debus. Sudah berapa lama Kang bermain debus? Bermain debus sih kalau mulai naik panggungnya itu dari tahun 2013. Kalau belajarnya sih dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sudah belajar debus ya. Dan sampai sekarang masih ikut atraksi debus ya? Sampai Alhamdulillah 2023. sampai hari ini masih eksis melestarikan seni tradisi debus Banten. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Kang Ume sendiri kenapa kemudian merasa tertarik untuk juga belajar seni debus? Satu sisi memang awalnya kita cinta akan seni budaya tradisi, lambat tahun tertarik juga ingin mengembangkan karena melihat debus Banten ini berkembang di berbagai daerah yang agak melenceng ya sekarang ya. Melenceng itu enggak sesuai dengan kaidah debus Banten yang sudah ada, yang pernah diajarkan orang tua kita dulu. Masih banyak tanda kutip gitu. Makanya alhamdulillah melalui Perkumpulan Debus Banten ini mudah-mudahan ke depan para seniman atau praktisi debus Banten ini bisa terorganisir gitu. Terorganisir sesuai dengan kaidah, sesuai dengan apa yang sudah diturun-temurunkan oleh orang tua dan nenek moyang kita ya di Iya, Provinsi betul. Banten. Baik, terima kasih Kang Omen. Saya mau ke Kang Suja dulu. Kang Suja, bagaimana sih melihat mungkin seni tradisi debus yang ada di Provinsi Banten? Apakah saat ini juga masih cukup menguat ruhnya? Dan ini ada kaitannya nih dengan Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Apakah debus juga ini menjadi salah satu seni tradisi yang wajib harus masuk pada Perda ini nantinya? Silakan. Sudah pasti ya. Kalau kita berbicara Banten sebenarnya dari dulu itu ikon budayanya debus. Sampai saat ini tidak terhindari. Ketika orang misalnya Banten, oh debus ya, oh magic dan sebagainya, itu sudah sangat melekat dan sudah menjadi ikon Banten. Selain misalnya juga Banten lama pada sisi wisata tempat ya, wisata destinasi. Kalau Perda, kalau seandainya nih pemegang kebijakan membuat dan lalu kemudian mensahkannya, tentu debus termasuk di dalamnya, tapi juga bukan satu-satunya, karena ada banyak sekali produk seni dan budaya di Banten yang memiliki corak yang berbeda-beda, kekhasan berbeda-beda, tetapi juga masih dalam skema besar kebudayaan Banten. Yang kedua, selain kebudayaan, tentu yang modern juga termasuk perlu dimajukan, perlu dikembangkan dan perlu dibina juga, bukan dibinasakan gitu loh. Yang modern misalnya kayak yang berkembang di universitas-universitas seperti teater, seperti sastra dan lain sebagainya, itu juga harus masuk dalam Perda. Selain seni tradisi dan seni warisan luhur, karena itu dalam skema besar. Selain skema kebudayaannya juga tentu adalah ekonomi kreatif. Karena ini juga akan saling menopang untuk pemberdayaan masyarakat, untuk ekonomi, dan tentu saja nanti keuntungannya juga balik lagi juga ke pemerintah. Misalnya ekonomi kreatif untuk menopang wisata. Nah, di sana misalnya ada wisata budaya dan yang lainnya. Jadi Perda ini sebenarnya pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi
merawat dan memajukan kebudayaan di Banten. Tapi pada akhirnya akan berbuah positif dan bahkan bisa jadi profit juga bagi pemerintah, mendatangkan misalnya pajak baru, penghasilan baru. Kalau kita bercermin berkaca dari daerah lain misalnya seperti Bali, yang mohon maaf menurut beberapa sejumlah pakar di Banten itu gubernur yang cukup visioner. Dia sudah punya perda kebudayaannya, mengembangkan ekosistem kebudayaan berbasis SDM, potensi kebudayaan Bali dan lain sebagainya. Dan kita lihat Bali, kebudayaannya adalah menghasilkan keuntungan ekonomis. Wisatawan datang ke Bali, para turis dari mancanegara datang ke Bali bukan semata-mata hanya ingin melihat laut, pantai, sanur, bukan. Tetapi karena di sana ada kehidupan budaya yang tidak akan ditemui di negara-negara lain, yang itu kemudian menjadi kekhasan Bali. Saya kira ke depan Banten pun begitu. Orang ke Banten bukan hanya karena ingin melihat Carita, bukan karena hanya ingin melihat Anyer dan lain sebagainya. Tanjung Lesung bukan, tetapi ingin melihat pentas debus di gedung kesenian misalnya. Pengen menyaksikan ubruk di gedung kesenian Banten misalnya kan. Orang datang karena itunya, karena wisata budayanya, bukan karena semata-mata jualan alam mentah gitu loh. Ini kan perlu perda, pengaturan dan lain sebagainya yang kemudian berfungsi selain melindungi, mengembangkan, dan pada akhirnya membawa keuntungan yang sifatnya profit dan ekonomis. Itu aja dulu sebenarnya. Saya sebenarnya pengen mengabsen juga historis perda ini bukan hanya isu saat ini saja, dulu juga sempat Pak. Kita tahun 2006 sudah diusulkan perda tentang kebudayaan. Semangat juga, lesu, lenyap. Dilanjut tahun 2013, kita buat draft juga lumayan lengkap, termasuk tentang cagar budaya setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Nasibnya sama, kurang perhatian dari eksekutif dan legislatif, pemegang kebijakan. Lalu diusulkan kembali tahun 2018, belum lama ini juga. Setelah terbit Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini untuk tentang pemajuan kebudayaan, kita buat juga draftnya. Nasibnya belum jelas juga, belum tidak ada lanjutnya. Kita semangati lagi nih. Kemarin katanya ketua DPRD siap, tapi kan juga perlu kita pressure terus, jangan sampai kemudian moodnya hilang, lalu lesu lagi, akhirnya terus. Nah, minimal dengan kekompakan teman-teman pegiat kebudayaan, mereka yang memiliki perhatian besar pada kebudayaan seni di Banten, kalau bersatu, mungkin ini akan berbuah hasil yang diharapkan. Maka saya ketika ngobrol dengan teman-teman kemarin itu sempat ngusulin. Sepertinya dalam rangka dengar aspirasi, kemudian pemetaan kembali juga, perlu digelar suatu forum bersama yang mengumpulkan semua pelaku seni tradisi, pelaku seni modern, akademisi, para pakar, pemegang kebijakan, bahkan instansi-instansi swasta yang kemudian akan memiliki kepentingan pada perda ini untuk bertemu dalam forum bersama yang akan kita sebut sebagai Forum Kongres Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Banten. Kira-kira seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Suja. Ternyata kalau kita tracking dan flashback kembali, ini pembahasannya bukan hanya saat ini saja, tapi tadi sudah berlangsung sejak tahun 2006 bahkan. Dan ini ternyata hanya sebatas pada pembahasan ya, belum ada tindak lanjut yang serius yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Saya mau kembali ke Kang Yayat ya. Mungkin Kang Yayat kalau boleh diingat-ingat lagi, setelah sudah membentuk Perkumpulan Debus Banten, pernah juga tidak teman-teman Debus ini diundang oleh pemerintah mungkin ya untuk duduk bersama membahas hal serupa seperti ini, Kang? Kalau untuk bahasan seperti ini sebenarnya bukan undangan dari pemerintah ya. Bulan Agustus kalau nggak salah ya, bulan Agustus kita berinisiatif bertemu dengan Komisi 5 untuk mengusulkan pembuatan perda ini. Dan ketika itu tidak hanya perda budaya yang kita usulkan, tetapi juga karena kita kan sebagai pelaku dalam cerita budaya ini miris ketika Banten berkoar
sebagai daerah budaya, maka kita bertanya di mana tempatnya, tempat budaya itu. Maka waktu itu kita usulkan juga, kita ingin sebuah kawasan di mana di sana tempat budaya apapun ada di sana, sehingga wisatawan datang untuk melihat pencak silat, melihat debus dan segala macam ada di situ. Dan yang lainnya juga kita usulkan bahwa kebudayaan Banten ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat dunia, maka pemerintah Provinsi Banten diwajibkan untuk mengadakan semacam sambutan terhadap tamu dengan budaya-budaya Banten itu. Misalkan tamu datang disambut dengan budaya-budaya seperti pencaksilat, tebus dan yang lainnya gitu, supaya lebih dikenal lebih luas oleh masyarakat. Di Bali hanya tarian seperti tarian kecak, dan kalau kita lihat itu maju luar biasa karena didukung oleh pemerintah. Nah, kita punya berbagai macam budaya tapi kenapa gitu tuh. Dan Perda kebudayaan ini untuk pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banten. Baik, Kang Yayat, kalau boleh tahu saat Agustus tahun 2022 kemarin ya, ini bertemu dengan Komisi 5, bagaimana kemudian tanggapannya? Pada Atau saat itu dialog gimana? alhamdulillah tanggapannya positif. Dan pada saat itu juga beliau kalau nggak salah 2013 kita punya perda budaya kayak gitu. 2023 amin. 2023 kita punya perda budaya katanya gitu. Alhamdulillah tanggapannya bagus, dan kita ikut senang. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin, mudah-mudahan 2023 ya sudah bisa terrealisasi karena perjalanannya sudah cukup panjang gitu ya. Saya Baik. sebenarnya punya catatan ya. Ya. Karena ini berharap kita berkelanjutan dan jangka panjang ya perda ini. Maksud saya sudah sepatutnya harus dalam 2 kata itu cermat dan tepat. Cermat artinya dia jangan sampai ada yang tertinggal dalam cakupannya. Tepat, dia mewakili semua dan dia mewadahi semua dan dia mengafirmasi semua kebudayaan di Banten. Untuk menghasilkan cermat dan tepat ini, tentu saja wakil-wakil dari bidang-bidang seni budaya yang terdata di Banten ini harus didengar pendapat dan aspirasi mereka. Maka jangan kemudian bikin perda yang mohon maaf sepihak, kemudian ternyata cacat, nanti dipersoalkan lagi, bikin konflik malah kan. Ini juga harus kita hindari. Kan itu seperti yang saya bilang, perlu ada forum pertemuan bersama. Sepakat, nanti kita tindak lanjuti kan. Ya seperti itu yang seperti saya bilang tadi. Silakan lanjut Pak kalau mau ada tambahan. Baik, Kang Yayat ada tambahan masih? Silakan. Saya mengatakan itu aja Ya. bahwa kita membentuk suatu forum, sangat setuju. Baik, dibentuk suatu forum tentunya juga ini dukungan media juga harus tetap masif ya untuk kemudian sama-sama mendorong terwujudnya perda pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Saya mau kembali ke Kang Umed. Kang Umed punya peguron sendiri atau seperti apa, mungkin bisa diceritain juga, atau ada mungkin pengalaman-pengalaman yang memorable begitu ya ketika mungkin mementaskan debus di Provinsi Banten, atau mungkin juga mempersembahkan debus pada tamu-tamu yang dari luar Banten, seperti apa Kang? Saya sendiri sih alhamdulillah punya peguron, dan kebetulan dengan PDBI sebetulnya otak PDBI-nya mah ini Kang Yayat sama saya sama teman-teman yang semuanya gitu. Ya intinya ada Kang Yayat itu kebersamaan, keprihatinan ya. Debus apanya petaknya ya? Untuk saat ini sih apanya sih pengalaman kita gitu. Ya, pengalaman mungkin ketika ada tamu luar yang datang ke Banten, seperti apa tanggapannya mah? Oh iya, melihat contoh debus. ya kayak Contoh. kayak kemarin alhamdulillah kemarin ya
Alhamdulillah Banten kedatangan tamu dari Amerika Serikat, Mm-mm. Mm-mm. dan kita tampil bersama dengan siapa namanya, seorang mentalis internasional. Ya pokoknya itu aja, Siap. takut kena ces. Siap. Ya takut kena ces soalnya. Ya salah satu mentalis internasional. Ya. Beliau mengatakan Debus itu luar biasa, unik dan luar biasa, dan saya sangat mengagumi budaya Banten. Mm-mm. Karena dia sendiri langsung dan menyaksikan atraksi-atraksi kawan-kawan kita waktu kemarin kami mengambil gambar. Wow, ini langsung diapresiasi oleh mentalis internasional nih ya. Ini ada proses yang panjang juga ya, Kang Umet, kalau misalnya kita ingin menguasai mungkin satu hal pada debus, katanya ada puasanya dulu dan lain-lain. Iya, jadi sebenarnya Debus ini mudah untuk dipelajari. Semua orang bisa sebetulnya. Bisa sebetulnya. Oke. Cuman tinggal kemauan. Memang puasa, ya puasa. Tinggal pakai yang mana aja. Antara real dan triknya aja gitu. Jadi yang real mana, yang trik mana, boleh-boleh saja. Yang penting mengembangkan seni budaya khususnya Debus Banten. Khususnya debus Banten dan tidak keluar tadi ya, sesuai dengan kaidah yang ada di Provinsi Banten. Oke, saya mau kembali ke Kang Suja ya. Kang Suja, jadi menurut Kang Suja ini sebetulnya permasalahannya ada di mana? Kalau Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten ini sebetulnya sudah dibahas bertahun-tahun ya lamanya. Dari 2006 sudah dibahas, berganti kemudian kepala daerah kita bahas lagi, tapi sepertinya mentah lagi. Kenapa? Persoalannya memang karena pemimpin di Banten tidak memiliki keinginan untuk terwujudnya Perda. Kalau pemimpinnya punya keinginan, pemimpinnya malah menggerakkan. Coba dong para seniman kita rumuskan apa? Contohnya Gubernur Bali. Karena gubernurnya membaca masa depan, era baru Bali, bahwa ini ternyata kebudayaan ini perlu dikembangkan, dilindungi, dan karena bisa menghasilkan keuntungan bagi pendapatan daerah. Karena kebetulannya adalah Bali ini wisata primadona Indonesia kan. Sebenarnya Banten juga kan sudah menjadi tempat wisata juga kan. Cuma kan ya kalau ditanya permasalahannya di mana, lagi-lagi kalaupun kita punya kemauan, keinginan, sudah merumuskan, sudah membuat draft segala macam, kalau pucuk pimpinannya kemudian tidak mensahkan, tidak apa, ya tetap aja tidak jadi. Benar nggak Pak? Jadi persoalannya adalah kita tanya, pucuk pimpinannya mau nggak ada ini? Kalau tidak, tetap aja. Kalau eksekutif legislatifnya tidak ketemu, ya tetap aja. Kayak kemarin lagi. Itu persoalannya sebenarnya. Kalau seniman mah diajak ngumpul sebenarnya ngumpul. Kalau difasilitasi, ayo kita ngumpul, kita bahas, kita dengar aspirasi para seniman, para pegiat budaya, para penggerak budaya, para kreator dan lain sebagainya, untuk membahas apa nih yang kita kira-kira perlu kita rumuskan menjadi perda. Apanya, di mananya, tentangnya dan sebagainya bisa kita bahas. Tapi ketika pucuk pimpinannya tetap aja tidak punya keinginan untuk ke arah sana, ya percuma. Artinya ini harus ada pressure, harus ada kesepahaman antara kita dengan pemerintah, pimpinan. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang ini kan PJ ya, Pak Al-Muktabar ya, nggak tahu sampai tahun berapa gitu kan masanya, apakah nanti dicukupkan atau tetap sesuai dengan 3 tahun atau tidak, saya kurang tahu. Kan ini dinamika juga nih. Minimal kalau misalnya legislatifnya punya inisiatif, mereka bisa menekan gitu pucuk pimpinan di eksekutif. Kira-kira seperti itu kalau menurut pendapat saya. Tapi lagi-lagi kita juga harus tetap cermat dan tepat. Artinya kita perlu mengumpulkan kembali agar tidak kemudian terjadi miskomunikasi lagi, tidak terjadi salah yang sifatnya fatal,
Di situ pentingnya kita duduk bersama dulu. Takutnya ada yang kurang, ada yang tertinggal gitu loh. Kalau duduk bersama kan kita sudah sama-sama nih. Kalau ada yang kurang ya udah kita terima. Paling kalaupun ada kekurangan pasti kurangnya tidak besar gitu loh. Kalaupun ada kesalahan, kalau kita sudah ngumpul bareng, maka tetap kalau menurut saya mah perlu diadakan Kongres Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Banten sebelum Perda ini jadi atau diusulkan. Itu terima kasih. Oke, perlu adanya duduk bersama karena memang kalau kita lihat ada karakteristik juga tersendiri ya kalau kita lihat kebudayaan di Lebak, Pandeglang, Serang, bergeser ke Cilegon, Tangerang ini udah beda lagi nih karakteristik untuk kebudayaan yang dimiliki Provinsi Banten. Saya mau kembali ke Kang Yayat. Kang Yayat dari tadi ada bentuk keprihatinan dan ingin mengumpulkan teman-teman yang sebagai pelaku seni tradisi debus, kemudian juga lahir perkumpulan debus Banten. Apakah selama ini tadi juga masih sama ya? Mungkin belum ada perhatian yang cukup ya dari pemerintah atau seperti apa Kang Yayat? Kalau saya perhatikan dan amati, pemerintah sebenarnya punya program, cuman programnya tersendiri, bukan dari bawah. Apa yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka programkan. Jadi ketika kita punya suatu misi, maka kita jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Nah, jadi artinya di peraturan daerah ini harus ada sebuah namanya sistem dan tahapan-tahapan untuk menjadikan antara pelaku dan pemerintah itu menjadi satu alur jalan bareng untuk menuju pemajuan kebudayaan ini. Menanggapi Kang Sujat tadi, kalau menurut saya selain tidak peduli pemerintah ini, selain kurang keinginan, juga mereka kalau menurut saya kurang pengetahuannya tentang kebudayaan, tentang arti pentingnya memajukan kebudayaan. Karena kalau kita lihat, kita baca dari pembicaraan para tokoh pendiri Provinsi Banten ini, bahwa Provinsi Banten ini dibentuk bukan hanya karena alasan politik dan administratif, juga karena kebudayaannya, bahwa Banten ini kaya dengan budaya dan punya kekhasan tersendiri. Kenapa itu tidak berusaha dijadikan landasan untuk menjadikan seiring dengan pembangunan Provinsi Banten ini gitu. Karena kalau kita lihat budaya Banten ini luar biasa lah. Ya, cukup sekian. Baik, paling banyak tadi Kang Umed. Kang Umed mungkin ada tambahan tersendiri nih soal kebudayaan yang ada di Provinsi Banten seperti apa. Lalu perhatian pemerintah nih harusnya seperti apa, Kang? Sebenarnya sih simpel aja sih bagi pelestari mah. Para pelaku seni budaya tradisi ataupun modern ya, kalau sudah ada perda, minimal para guru besar, para pelatih baik di pencaksilat dan lain sebagainya, minimal ada perhatian gitu. Bukan kadang-kadang sih, yang saya lihat untuk sekarang ini, para guru-guru pencaksilat aja di sebagian kampung yang ya mengajar itu dengan sukarela kadang-kadang. Itu iya, dengan sukarela. Ibaratnya ngerokok aja katanya seorang itu satu batang bareng-bareng ibaratnya gitu. Nah, mudah-mudahan adanya perda mah bedug bolong, ada bantuan, para guru besar dapat perhatian, karena namanya guru besar udah tua-tua ya. Para kerja, mayoritas para pelestari budaya itu para petani dan pengangguran ya mayoritasnya. Boleh saya tambahkan? Tambahkan. Artinya gini Mbak, ketika para penggiat ini
berusaha melestarikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bahwa para penggiat ini ya, mayoritas ya gitu tidak punya pekerjaan tetap. Jadi mereka itu eh, membina paguronya dengan kemampuan sendiri. Lalu ketika dari pemerintah ada nih bantuan atau pembinaan dengan persyaratan harus ada legalitas segala macam. Nah, yang kecil-kecil ini dari mana bikin legalitas? Jadi itulah gitu problemnya sementara ini seperti itu. Jadi ketika Perda Budaya mudah-mudahan jadi kita berharap bahwa pemerintah ini harus membuat kalau itu istilahnya butir-butir atau pokok-pokok pikiran dari bawah dulu gitu, dari bawah dulu. Apa nih permasalahan yang ada di Banten ini? Permasalahan pelaku budaya yang ada di Banten ini apa sebenarnya? Diinventarisir semua, dijadiin kesimpulan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya berharap seperti itu. Oke, Kang Suja mungkin ada tambahan lagi. Silakan. Ya, betul, saya setuju. Kebudayaan atau produk seni budaya pada akhirnya adalah tetap adalah produk. Yang produksinya adalah para seniman dan budayawan. Kalau kemudian tidak mengalami regenerasi, matilah. Maka melestarikan pelestari itu harus menjadi perhatian. Pelestari budayanya harus dilestarikan, jangan dimusnahkan gitu loh. Misalnya, makanya poin-poin pemajuan kebudayaan itu kan ada banyak hal. Dia ada pemeliharaan, termasuk kemudian pemajuan dan pembinaan. Pembinaan itu seperti tadi, disokong lah gitu loh, kebutuhan-kebutuhan para pencipta kebudayaan ini jangan disengsarakan gitu loh. Kebijakannya tidak berpihak kepada mereka. Minimal dengan Perda Kebudayaan ini ada kebijakan yang meringankan ruang gerak dan kebutuhan nafkah hidup bagi para pelestari kebudayaan. Kalau kesulitan bikin legalitas, dibantu oleh pemerintah. Jangan legalitasnya dimahalkan dengan dipukul rata sama gitu loh. Karena mereka nggak punya uang. Minimal dengan Perda ada hal seperti ini gitu loh, yang kita jadi perhatian. Kayak gitu, intinya kita bertanya, mau nggak Banten maju? Kemajuan masyarakat bukan hanya kemajuan teknologinya semata, tapi kemajuan mentalitas dan kemajuan kreatifnya. Kebudayaan adalah contoh bagaimana identitas suatu masyarakat. Kalau Banten tidak punya kebudayaannya, ya tidak punya identitasnya lagi. Bukan disebut Banten lagi. Banten itu apa? Bali punya cekek, Bali punya keca, Jawa Timur punya reog, punya kuda lumping. Banten punya apa? Kan kehilangan identitasnya kalau nanti kebudayaannya mati. Ini yang jangan sampai dilupakan oleh itu loh yang di KP3B gitu loh maksud saya. Ya gitu Pak ya. Ya itu aja dulu. Terima kasih. Baik ya, karena memang penyempatan Banten The Bus ini adalah panggilan ya, panggilan sayang mungkin barangkali oleh orang-orang yang kemudian juga dari mulut ke mulut kemudian terdengar ini menjadi satu istilah yang terbangun sampai saat ini, bukan karena dibentuk oleh kalau nggak pemerintah. punya identitas, nggak punya nama kan nggak ada jadi dea lagi. Iya, tanpa saya nama. Sulaiman Jaya, kalau kehilangan identitasnya Sulaiman Jaya itu apa? Manusia apa? Banten pun begitu. Banten itu apa? Banten itu reog, kecak, ya, tari saman atau apa Banten itu? Kan mati Bantennya kalau nggak ada kebudayaannya. Betul nggak Pak? Hilang ruhnya. Gitu. Yang perlu diingatkan oleh kita kepada bapak-bapak yang di KP3B. Gitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Kang Suja. Saya ingin notice kembali ya, kalau kita sangat masih ingat mungkin tahun lalu kita ada festival Cikandea saat itu. Kemudian saya ingin notice kembali Ketua DPRD Provinsi Banten menyebutkan bahwa kita akan mengusulkan perda ini sebagai perda inisiatif dari DPRD Provinsi Banten yang kemudian nanti akan digodok ya, dan diminta, bahkan kita saat itu ditantang untuk membuat draft akademiknya saat itu. Dan kita berharap ini menjadi satu rangkaian yang tadi moodnya masih terjaga kalau tadi kata Kang Suja, sehingga ini tidak mental lagi dan bisa terwujud di tahun 2023. Terima kasih banyak Kang Sulaiman Jaya, Kang Yayat dan Kang Omed. Sehat selalu, sukses selalu
tetap semangat, ini luar biasa ya para budayawan dan seniman ini para pelaku seni tradisi di Banten juga ini meskipun tadi perhatian pemerintah masih kurang tapi beliau masih tetap berkarya dengan bidangnya masing-masing ya. Mungkin sebagai closing statement terakhir dari Kang Umed dulu, silakan apa yang ingin disampaikan melalui perbincangan kita hari ini, Kang, silakan. Ya, mudah-mudahan kalau sudah terbentuknya perda, para seniman tanpa terkecuali ya, intinya seniman seprovinsi Banten, baik seniman tradisi ataupun modern, namun kita berpesan kembangkanlah seni budaya tradisi karena budaya adalah jati diri bangsa yang patut dan wajib bagi kami untuk dilestarikan. Hanya itu aja. Mantap Kang Umed, jati diri bangsa dan jati diri Banten juga ya. Baik, Kang Yat silakan sebagai closing statementnya hari ini. Boleh. Bahwa pemajuan kebudayaan itu adalah sebagai tanggung jawab bersama, baik pelestari, masyarakat, pencinta ataupun pemerintah sekalipun. Jadi mari kita bersama-sama untuk melestarikan budaya, khususnya budaya Banten. Semoga perda ini bisa terwujud dan bisa memajukan budaya Banten. Amin. Baik, terima kasih Kang Yayat, luar biasa. Kang Suja terakhir, silakan. Kita tunggu, kita minta komitmen pemegang dan pemilik kebijakan untuk mewujudkan aspirasi para pegiat, para pekerja seni budaya, para penggerak seni budaya untuk adanya perda ini. Itu aja kalau saya. Baik, ditantang ya oleh Kang Sujaya. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Sulaiman Jaya, budayawan dan juga dari Majelis Kebudayaan Banten atau MKB. Kemudian terima kasih juga Kang Yaya Supriyata, Sekretaris Perkumpulan Debus Banten. Akan ada apa pertunjukan terdekat kapan Kang Yayat? Rencana? Kemarin baru selesai? Wow. Oh, trik atau trik atau real ya. Oke, 12-13 Maret. Oh, kemarin ya. Oke, baik. Ini 1 hari yang lalu ya. Baik, ini luar biasa ya. Jadi bahkan ini mata internasional juga sudah memperhatikan Debus begitu ya. Dan terima kasih Kang Umed Almada selaku pelaku seni tradisi Debus. Sehat selalu, sukses selalu untuk Debusnya. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Yayat dan Kang Umed juga, boleh siapa saja yang ingin belajar Debus bisa langsung datang ke Perkumpulan Debus Banten ya, untuk sharing atau juga ingin tahu bagaimana triknya, silaturahim ya, bisa mencoba langsung juga debusnya seperti apa. Ini bisa langsung datang ke Kang Yayat dan juga Kang Umed. Terima kasih juga Kang Suja, dan terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali hadir lagi ya dalam special talk show dalam seri mendorong Perda Pemajuan Provinsi Banten lainnya. Akhir kata, saya Deli Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.